Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frafka Abdullah Rafertiza dengan NIM 230512040098 dari kelas TIC. Di sini saya akan mempresentasikan model dari infrastruktur jaringan. Untuk slide yang pertama yaitu pengertian dari infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan mengacu pada perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung jaringan dan komunikasi data. Ini mencangkup jalur data fisik seperti kabel atau sinyal nirkabel, perangkat keras seperti switch dan router, serta protokol jaringan yang menentukan cara data dikirimkan. Secara umum, infrastruktur jaringan menghubungkan pengguna, perangkat, dan layanan di seluruh dunia melalui berbagai teknologi. Komponen utama dalam infrastruktur jaringan yang pertama adalah perangkat keras jaringan, yaitu router mengarahkan lalu lintas data antara berbagai jaringan, switch menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal dan mengelola lalu lintas data, hub untuk mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung dalam jaringan tanpa pengaturan pintar seperti switch. Kemudian ada server yang menyimpan dan memproses data serta menyediakan layanan jaringan kepada klien. Yang kedua adalah perangkat lunak jaringan. Protokol komunikasi seperti TCP atau IP yang mengatur cara data dikirim, diterima, dan dimengerti oleh perangkat yang berbeda. Sistem operasi jaringan, contohnya Windows Server, Linux, atau sistem operasi khusus untuk jaringan besar. Yang ketiga adalah media transmisi. Kabel serat optik yang memberikan kecepatan data yang sangat tinggi untuk transmisi data. Kemudian adalah Ethernet, yaitu standar untuk transmisi data menggunakan kabel tembaga. Kemudian ada Wi-Fi, yaitu media transmisi nirkabel yang umum digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Kemudian yang keempat adalah perangkat penghubung, seperti modem yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet, gateway yang menghubungkan jaringan yang menggunakan protokol berbeda, firewall yang melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, infrastruktur jaringan menjadi fondasi penting dalam menghubungkan perangkat, sistem, dan orang di seluruh dunia. Jaringan memungkinkan kita untuk bertukar informasi, berbagi data, dan berkomunikasi secara global. Namun, jaringan yang digunakan dalam berbagai situasi tidaklah sama. Ada beberapa jenis jaringan yang memiliki karakteristik dan tujuan spesifik. Beberapa di antaranya adalah LAN, yaitu jaringan lokal yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti kantor, sekolah, atau rumah. Kemudian ada MAN yang menghubungkan beberapa jaringan LAN di dalam wilayah kota yang lebih besar. Kemudian ada WAN yang menghubungkan jaringan yang luas, mencakup negara, benua, bahkan seluruh dunia. Internet adalah contoh dari WAN yang terbesar. Kemudian ada VPN yang merupakan jaringan aman menggunakan enkripsi, memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan jarak jauh seolah-olah mereka berada di lokasi fisik yang sama. Kemudian adalah arsitektur jaringan yang dibagi menjadi dua, yaitu client server, model yang umum digunakan dalam jaringan besar. Server menyediakan layanan atau sumber daya, sementara klien memanfaatkan layanan tersebut. Contohnya adalah seperti email dan juga database. Kemudian yang kedua adalah peer-to-peer atau disingkat P2P, yaitu semua perangkat dalam jaringan bertindak sebagai klien dan server secara bersamaan, berbagi data tanpa melalui server sentral. Contohnya adalah file sharing. Berikut adalah topologi jaringan. Beberapa topologi jaringan adalah yang seperti terlihat, yaitu bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, dan juga mesh topologi. Berikutnya adalah protokol jaringan. Protokol jaringan terbagi menjadi 4, yaitu TCP atau IP yang merupakan protokol komunikasi dasar yang memastikan data dikirim dengan benar antara dua titik, antara klien dan juga server. Yang kedua adalah HTTP atau HTTPS, yaitu protokol untuk
yaitu protokol untuk mengakses halaman web, di mana HTTPS menambahkan lapisan keamanan dengan enkripsi. Yang ketiga adalah FTP, yaitu protokol yang digunakan untuk transfer file antara dua sistem. Yang keempat adalah DNS, yaitu protokol yang mengonversi nama domain menjadi alamat IP yang dapat dipahami oleh komputer. Berikutnya adalah keamanan jaringan. Firewall adalah sistem keamanan yang memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Kemudian enkripsi yang mengamankan data dengan mengubahnya menjadi format yang hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Kemudian adalah ancaman keamanan seperti serangan DDoS, yaitu Distributed Denial of Service, malware, virus, dan peretasan. Langkah-langkah mitigasi termasuk penggunaan firewall, antivirus, dan enkripsi. Tantangan dalam infrastruktur jaringan. Yang pertama adalah skalabilitas. Seiring berkembangnya bisnis, infrastruktur jaringan harus mampu tumbuh dan berkembang tanpa mengorbankan kinerja. Yang kedua adalah ketersediaan. Infrastruktur harus selalu tersedia dan siap digunakan dengan waktu henti yang minimal. Yang ketiga adalah biaya, yaitu biaya pemeliharaan, upgrade, dan manajemen jaringan seringkali menjadi beban besar. Yang keempat adalah solusi modern, cloud computing dan SDN atau software defined networking memungkinkan jaringan yang lebih fleksibel dan hemat biaya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.